Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Majedi Amiruddin MMA, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Islam dan teman-teman yang berbahagia. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Nur Amila, selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Dan kami di sini beranggotakan 8 orang. Pemateri kedua yaitu atas nama Herdianti, pemateri ketiga yaitu Novitasari, pemateri keempat yaitu Asegap, pemateri kelima yaitu Nur Fitria Sudirman, pemateri keenam yaitu Ratu Cynthia Bella, dan pemateri yang terakhir yaitu Gina Asmarani. Baik, di sini saya akan membahas mengenai distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi ini dilakukan sehingga penggunanya sesuai dengan yang diperlukan. Ada perbedaan pendapat di antara para ekonom tentang mana yang paling mendasar. Sekali lagi, distribusi itu ada dua macam. Yang pertama yaitu fungsional, yang terjadi sebagai hasil proses produksi ini dapat disebut distribusi awal, dan distribusi pribadi yang berarti distribusi ulang. Baik, yang pertama yaitu keuntungan. Keuntungan sama dengan modal harus diperoleh dari kewirausahaan sebagai peserta ekuitas dan bagian dalam kerugian dan keuntungan perusahaan. Dengan demikian, orang tidak akan pernah menemukan tradisi Islam sebuah diskusi tentang penentuan minat. Sejumlah penganut penghargaan dari faktor-faktor lain, mereka membiarkannya ditentukan oleh kekuatan pasar, dan diskusi mereka juga mengikuti harga. Namun mereka selalu menemukan pengamatan terhadap praktik yang adil dan mempertimbangkan pemain yang lebih rendah. Menurut Al-Ghazali, mengingat kebaikan para penjual serta norma-norma praktik perdagangan dan kondisi pasar, tingkat keuntungan harus berkisar 5 hingga 10% dari harga barang. Bagian B yaitu upah. Upah yang dimaksud di sini dalam sistem Islam, tenaga kerja dianggap sebagai jasa yang membawa harga pasar, dan oleh karena itu dalam kondisi normal ia akan diserahkan kepada permainan bebas dari kekuatan minat. Sejumlah penganut penghargaan dari faktor-faktor lain, mereka membiarkannya ditentukan oleh kekuatan pasar, dan diskusi mereka juga mengikuti harga. Namun mereka selalu menemukan pengamatan terhadap praktik yang adil dan mempertimbangkan pemain yang lebih rendah. Menurut Al-Ghazali, mengingat kebaikan para penjual serta norma-norma praktik perdagangan dan kondisi pasar, tingkat keuntungan harus berkisar 5 hingga 10% dari harga barang. Bagian B yaitu upah. Upah yang dimaksud di sini dalam sistem Islam, tenaga kerja dianggap sebagai jasa yang membawa harga pasar, dan oleh karena itu dalam kondisi normal ia akan diserahkan kepada permainan bebas dari kekuatan pasar untuk menentukan upah. Menurut Taimiyah, upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang dikutip. Jika kutipan tersebut ada yang dapat dirujuk oleh kedua pihak, seperti dalam kasus jual atau sewa, dan dengan harga yang dikutip akan dianggap sebagai harga yang setara. Risiko yang terlibat dalam kemitraan perdagangan adalah membeli barang dengan harga lebih murah untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan yang namanya keuntungan. Hak atas keuntungan ini terkait dengan exposure risiko. Baik, itulah penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan atau dibahas oleh saudari Herdianti. Kepadanya dipersilakan. Tujuan distribusi dalam Islam. Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan dan mengikuti politik terbaik dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut.
Secara umum, dapat kami katakan bahwa sistem distribusi ekonomi dalam ekonomi Islam mempunyai andil bersama sistem dan politik syariah lainnya dalam merealisasikan beberapa tujuan umum syariat Islam, di mana tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dikelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Berikut ini hal yang terpenting dalam tujuan tersebut. Tujuan yang pertama yaitu tujuan dakwah. Yang dimaksud dakwah di sini adalah dakwah kepada Islam yang menyatukan hati kepadanya. Di antaranya contoh yang paling jelas adalah bagian mu'alaf di dalam zakat, di mana mu'alaf itu ada kalanya adalah orang kafir yang diharapkan keislamannya atau dicegah keburukannya, atau orang Islam yang diharapkan kuat keislamannya. Sebagaimana sistem distribusi dalam ganimah dan fa'i juga memiliki tujuan dakwah yang jelas. Pada sisi lain, bahwa pemberian zakat kepada mu'alaf juga memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 140 yang artinya, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah Subhanahu wa taala membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang zalim. Tujuan yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Di antara tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan. Maksud dari membersihkan adalah zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda mereka, dan mensucikan. Maksud dari mensucikan adalah zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Maka berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Secara umum distribusi dalam perspektif ekonomi Islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, di mana yang terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain. Yang kedua yaitu mensucikan dari akhlak tercela, seperti kikir, lobah, dan mementingkan diri sendiri atau egois. Yang ketiga yaitu tujuan sosial. Tujuan sosial terpenting dalam distribusi yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Dapat dilihat pada firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 273 yang artinya, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya, karena memelihara diri dan minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kemudian yang kedua, menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok di dalam masyarakat. Yang ketiga, mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat, di mana akan berdampak pada terrealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat. Sebagai contoh bahwa distribusi yang tidak adil dalam pemasukan dan kekayaan akan berdampak adanya kelompok dan daerah miskin, dan bertambahnya tingkat kriminalitas yang berdampak pada ketidaktentraman. Kemudian yang keempat, keadilan dalam distribusi mencakup pendistribusian sumber-sumber kekayaan, pendistribusian pemasukan di antara unsur-unsur produksi, dan pendistribusian di antara kelompok masyarakat yang ada, dan keadilan dalam pendistribusian di antara generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang. Kemudian yang keempat yaitu tujuan ekonomi.
distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai tujuan-tujuan ekonomi yang penting, di mana yang terpenting diantaranya yang pertama, pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun sunnah, maka demikian itu akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat. Kemudian yang kedua, memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Pada sisi lain, bahwa sistem distribusi dalam ekonomi Islam dapat menghilangkan faktor-faktor yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan ekonomi, seperti utang yang membebani pundak orang-orang yang berhutang, atau hamba sahaya yang terkat untuk merdeka. Karena itu, Allah menjadikan dalam zakat bagian bagi orang-orang yang berhutang dan bagian bagi hamba sahaya. Kemudian yang ketiga, andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, di mana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi, sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara individu masyarakat. Karena itu, kajian tentang cara distribusi yang dapat merealisasikan tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat adalah butuh keharusan dan keniscayaan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan distribusi dalam ekonomi Islam. Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat, serta mendorong terciptanya keadilan distribusi sehingga pemerintah dituntut untuk tidak berpihak pada suatu kelompok atau golongan tertentu, agar proses distribusi dapat berjalan dengan adil, agar ini dapat dipastikan dengan adanya kepastian sistem ekonomi, hukum, dan sosial yang menjamin agar harta dapat tersebar luar di masyarakat. Menciptakan distribusi yang adil merupakan salah satu saran untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Prinsip utama konsep distribusi dalam pandangan Islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Terima kasih. Konsep moral dan etika dalam sistem distribusi. Agar konsep ini dapat diimplementasikan secara nyata dalam sistem pendistribusian, perlu dilakukan beberapa hal, yaitu 1. Mengubah pola pikir dan mempelajari Islam dari yang terfokus pada tujuan materialistik kepada tujuan kesejahteraan umum berbasis pembagian sumber daya dan resiko yang berkeadilan untuk mencapai kemanfaatan yang lebih besar. 2. Keluar dari ketergantungan pihak lain. Hidup di atas kemampuan pribadi atau sebagai bangsa, melaksanakan kewajiban finansial sebagaimana yang ditunjukkan Al-Quran. Nilai-nilai moral dalam bidang distribusi menurut Yusuf Qaradawi antara lain: A. Nilai kebebasan dan landasan keyakinan kepada seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan merampas kebebasan individu, tidak memperdayainya, tetapi menghormati fitrah dan menjaga kemuliaan. B. Hak milik pribadi adalah fenomena kebebasan yang pertama yang menentukan bahwa setiap seorang harus menanggung risiko atas apa yang dilakukannya dan mendapatkan keuntungan dari apa yang diusahakannya. C. Warisan termasuk hak milik yang paling menonjol. Di dalam warisan terdapat pemeliharaan maslahat individu, keluarga, dan masyarakat. D. Nilai-nilai keadilan, yaitu sikap senantiasa dalam pengetahuan. Di antara prinsip keadilan adalah: 1. Membedakan manusia sesuai dengan keadilan dan usahanya. 2. Pemerataan kesempatan. 3. Memenuhi hak-hak pekerja. 4. Takaful atau kesetiakawanan yang menyeluruh. 5. Membedakan jurang perbedaan antara manusia. Manusia Islam menciptakan beberapa instrumen untuk memastikan
kelompok saya mengenai peran masyarakat dalam proses distribusi. Kesejahteraan ekonomi merupakan hasil dari seluruh elemen yang ada di masyarakat, baik pemerintah, keluarga, maupun masyarakat itu sendiri. Begitu pula dalam menciptakan keadilan distribusi, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga merupakan kewajiban masyarakat untuk mewujudkannya. Hal ini dapat dilakukan dengan menyadari bahwa setiap individu dalam masyarakat membutuhkan individu lain, sehingga masyarakat bekerja tidak selalu untuk kepentingan dirinya semata, namun juga untuk kepentingan orang lain, baik itu keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Hal ini tak lain karena manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial. Setiap individu tidak dapat hidup sendiri, diciptakan untuk saling mengenal dan saling menyayangi, serta mengingatkan untuk selalu berbuat kebajikan sebagai cerminan dari karakteristik orang yang beriman. Antara muslim satu dan muslim lainnya, ibarat satu tubuh yang saling melengkapi antara satu dan lainnya. Kesadaran untuk menjalankan kewajiban serta mengikuti sunnah Rasul dalam hal distribusi penting untuk dibangun dan dikembangkan karena pada tataran realitasnya pemerintah atau negara terkadang tidak mampu mengelola serta memperdayakan dengan baik instrumen-instrumen tersebut sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Kesimpulan, seperti yang kita ketahui bahwa distribusi adalah suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dilakukan oleh produsen kepada konsumen. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa produsen kepada konsumen. Proses distribusi membuat produk dapat tersalur ke konsumen dan tidak tertahan di pihak produsen. Selain penting untuk produsen, distribusi juga penting untuk konsumen. Dengan proses distribusi, konsumen dapat menerima produk yang diinginkan. Proses distribusi juga meliputi cara pengenalan barang atau promosi hingga proses pengiriman barang ke konsumen.